Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di sebuah kerajaan kuno bernama Rajagiri, seorang panglima perang bernama Dharanindra kembali dari pertempuran hanya untuk menemukan seluruh keluarganya tewas mengenaskan. Hanya putrinya yang masih hidup, Kalyani. Namun gadis itu berubah menjadi sosok yang dingin dan tak bernyawa, seakan jiwanya telah direnggut sesuatu dari dunia lain. Saat malam tiba, Panglima Dharanindra mulai melihat bayangan-bayangan mengerikan di istana, mendengar bisikan dari dinding, dan menyaksikan Kalyani berbicara dengan sosok tak kasat mata. Seorang pertapa tua bernama Bhismadatta mengungkap bahwa tragedi ini berasal dari kutukan leluhur kerajaan. Dosa seorang raja di masa lalu yang menjual jiwanya pada makhluk gaib demi kejayaan. Kini, ruh-ruh yang dikorbankan menuntut darah keturunan kerajaan sebagai bayaran. Dalam keputusasaan, Dharanindra harus memilih melawan kegelapan yang menggerogoti putrinya atau mengorbankan dirinya sendiri untuk menghentikan kutukan yang telah berakar ratusan tahun. Namun, semakin dalam ia mencari jawaban, semakin ia menyadari bahwa bayangan yang menghantuinya bukan hanya dari dunia lain, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Kabut tebal menyelimuti gerbang utama kerajaan Rajagiri ketika Dharanindra menuntun kudanya memasuki halaman istana. Jalanan berbatu yang biasa dipenuhi prajurit dan dayang kini sepi. Hanya terdengar suara ranting kering yang patah di bawah langkah kudanya. Mata Dharanindra menyapu sekeliling. Patung-patung penjaga berlumut, lentera yang tak lagi menyala, serta aroma anyir yang menusuk hidungnya. Seharusnya ia pulang dengan kemenangan, tetapi yang menyambutnya hanyalah keheningan yang memuakkan. Dharanindra turun dari kudanya. Tangannya masih kokoh menggenggam gagang pedang. Rasa lelah setelah bertahun-tahun di medan perang mendadak lenyap, digantikan firasat buruk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah menuju pintu utama istana. Dorongan kecil saja sudah cukup untuk membukanya, tak terkunci. Di dalam, aula besar yang dahulu megah, kini terasa seperti makam raksasa. Tirai sutra robek, perabotan tertutup debu, dan lilin-lilin yang meleleh membentuk bayangan aneh di dinding. Langkahnya menggema, mengisi kehampaan ruangan yang seharusnya dipenuhi suara gelak tawa keluarganya. "Devyani," panggilnya, suaranya serak. Tak ada jawaban. Ia mempercepat langkah menuju ruang dalam. Hatinya berdegup lebih cepat ketika melewati lorong panjang yang dipenuhi lukisan para leluhur Rajagiri. Cahaya senja menyelinap dari jendela tinggi, menciptakan siluet-siluet menyeramkan di sepanjang dinding. Lalu ia mencium bau busuk. Dharanindra berhenti. Bau itu sangat tajam. Campuran darah yang mengering dan daging yang membusuk. Dadanya naik turun dengan nafas yang tertahan. Ia melangkah ke dalam kamar utama dan menemukan Devyani. Wanita yang dicintainya itu terbujur kaku di ranjang. Tubuhnya membiru dan matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Tangannya mencengkram kain selimut yang ternoda darah. Bibirnya kaku dengan ekspresi ketakutan. Dharanindra jatuh berlutut di sisi ranjang. Merasakan dadanya sesak. Ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya menyentuh pipi istrinya yang sudah dingin. Tak lama, ia menemukan Mahesa dan Aryaka. Kedua putranya terbaring di lantai dengan kondisi serupa. Mata mereka terbuka, memandang kosong ke langit-langit, seolah sesuatu telah merenggut jiwa mereka sebelum tubuh mereka sempat membusuk. Dharanindra terhuyung, kepalanya berdenyut keras, perutnya terasa mual, tetapi amarah dan duka jauh lebih kuat. Apa yang terjadi di sini?
Suaranya pecah hampir seperti raungan. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki kecil. Dharanindra menoleh dan melihat seorang anak perempuan berdiri di ambang pintu. Kalyani, putrinya yang berusia 8 tahun, masih hidup. Namun ada sesuatu yang aneh. Matanya kosong. Ia berdiri diam seperti patung. Tangannya terkulai di sisi tubuh. Gaunnya berlumuran noda hitam yang sudah mengering. Kulitnya lebih pucat daripada seharusnya, hampir menyerupai warna lilin. Kalyani, Dharanindra bangkit, menghampiri putrinya dengan langkah tertahan. "Kau baik-baik saja, nak?" Anak itu tidak menjawab. Saat Dharanindra berlutut dan meraih tangannya, Kalyani tidak bereaksi. Tubuhnya sedingin batu, tetapi ia tetap berdiri, menatap ayahnya dengan mata yang terlalu dalam, terlalu hampa. "Kalyani," gadis kecil itu mengedip sekali, hanya sekali, dan dalam waktu yang sangat lambat. Dharanindra mengguncang bahunya perlahan, mencoba membangunkan respons. Namun Kalyani tetap diam. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara tetapi tidak bisa. Dharanindra merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Putrinya ada di sana, tetapi terasa seperti bukan Kalyani. Malam itu, Dharanindra menyalakan obor-obor di aula utama dan mengumpulkan sisa prajurit serta pelayan yang masih hidup. Jumlah mereka sedikit, terlalu sedikit untuk sebuah kerajaan besar seperti Raja Giri. Seorang prajurit sepuh, Virendra, melangkah maju dengan wajah penuh duka. "Tuan, kami tidak bisa berbuat apa-apa," katanya, suaranya gemetar. "Semua terjadi begitu cepat. Orang-orang menghilang. Mereka ditemukan. Sudah seperti itu, Tuan." Dharanindra mengepalkan tangan. "Siapa yang melakukan ini?" Virendra menggeleng. "Kami tidak tahu, Tuan. Hanya ada suara-suara. Malam-malam penuh teror. Dan Putri Kalyani." Dharanindra menoleh tajam. "Apa maksudmu?" Virendra menelan ludah. "Sejak kejadian itu, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Dan setiap malam dari kamarnya terdengar bisikan-bisikan. Tetapi saat kami memeriksanya, tidak ada siapa-siapa, Tuan." Dharanindra menatap prajurit itu dalam-dalam, lalu menoleh ke arah kamar Kalyani. Malam pertama setelah kepulangannya, Dharanindra tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang dengan tangan menggenggam gagang pedang. Tatapannya terfokus pada pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Angin dingin merayap masuk membawa serta suara-suara samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Di seberang lorong, kamar Kalyani gelap, tetapi ia bisa mendengar sesuatu dari dalam sana. Bisikan-bisikan lirih. Nada suaranya begitu pelan, seperti seseorang yang sedang berbicara langsung ke telinganya. Meskipun ia berada jauh dari kamar itu, Dharanindra menegakkan punggungnya, tubuhnya menegang. Ia mendengar namanya dipanggil, pelan, berulang-ulang. "Dharanindra, Dharanindra." Suara itu bukan suara Kalyani. Dharanindra berdiri, menarik pedangnya. Jantungnya berdetak kencang saat ia melangkah mendekati kamar putrinya. Tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu. Tiba-tiba bisikan itu berhenti. Keheningan lebih mencekam daripada suara tadi. Dharanindra menarik nafas panjang, lalu mendorong pintu perlahan. Di dalam, ia melihat Kalyani duduk di tepi ranjang. Punggungnya menghadap ke arah pintu, rambut panjangnya terurai, dan bahunya sedikit berguncang, seperti sedang menahan tangis. "Kalyani," suara Dharanindra, nyaris hanya bisikan. Kalyani tak bergerak. Dharanindra melangkah mendekat. Tangannya terangkat, ingin menyentuh bahu putrinya. Lalu Kalyani menoleh. Tetapi itu bukan wajah putrinya. Matanya terlalu besar, terlalu hitam. Bibirnya menyunggingkan senyum yang bukan milik seorang anak kecil. "Ayah," bisiknya dengan suara yang bukan miliknya. Dharanindra muncul dengan nafas tercekat.
angin dingin berhembus dari jendela yang terbuka, membawa serta suara-suara asing yang memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dharanindra, panglima perang yang tak pernah takut menghadapi musuh di medan laga, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, sesuatu yang menyerupai putrinya menatapnya dengan mata hitam yang kosong. Dan ia tahu malam itu sesuatu telah ikut kembali bersamanya ke istana Rajagiri. Di sisi lain, langit di atas istana Rajagiri tampak gelap, meskipun malam belum sepenuhnya jatuh. Angin berembus lirih, membawa bisikan samar dari sudut-sudut bangunan yang mulai ditinggalkan. Dharanindra duduk di ruang pertemuan utama, diapit oleh beberapa pelayan dan prajurit yang tersisa. Wajah mereka pucat, sorot mata mereka dipenuhi ketakutan. Seorang pelayan tua, Wira, maju dengan tubuh gemetar. "Tuan, sejak kepergian Anda ke medan perang, sesuatu telah berubah di istana ini." Suaranya lirih seperti takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Berubah bagaimana?" tanya Dharanindra, suaranya berat, lelah, namun penuh kuasa. "Orang-orang mulai menghilang satu persatu. Awalnya hanya pelayan dan prajurit biasa, tapi kemudian keluarga kerajaan pun terkena," lanjut Wira, menggigit bibir bawahnya. "Mereka yang ditemukan tewas, wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri, seakan mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan." Dharanindra mengepalkan tangan. Kematian Devyani, Mahesa, dan Aryaka masih membekas di benaknya. Kini ia sadar apa yang menimpa mereka bukan sekedar kebetulan. Malam itu ia memutuskan untuk menyelidiki kamar Kalyani. Pintu kayu jati tua itu berderit saat didorong perlahan. Begitu memasuki ruangan, hawa dingin menyergap tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Aroma anyir samar menyelip di antara udara yang membeku. Di sudut ruangan, Kalyani duduk di tepi ranjang. Wajahnya tertutup bayangan. Mata Dharanindra menyapu ruangan. Karpet mahal yang seharusnya menghangatkan lantai terasa lembab. Lilin-lilin di sekitarnya menyala, tapi nyalanya goyah seperti ketakutan. "Kalyani?" Dharanindra memanggil lirih. Tak ada jawaban. Namun dari sudut matanya ia melihat sesuatu bergerak. Sosok gelap berdiri di depan kamar putrinya. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Dan samar-samar terdengar gumaman mantra dalam bahasa yang tak ia kenali. Tubuh Dharanindra menegang. Ia tak asing dengan ilmu hitam di medan perang. Ia pernah berhadapan dengan dukun dan penyihir yang mengutuk lawan-lawan mereka. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekedar sihir. Tiba-tiba Kalyani mengangkat wajahnya. Mata gadis itu kosong, seperti sumur tak berdasar. Dan saat bibirnya bergerak, suara yang keluar bukan miliknya. Suara itu ganda. Satu suara tinggi dan lembut, sementara yang lain dalam parau, seperti milik seseorang yang telah mati. "Ayah, kau akhirnya pulang." Dharanindra mundur selangkah. "Kalyani, siapa yang bersamamu, nak?" Anak itu tersenyum tipis, miring, tak wajar. Sebelum Dharanindra bisa mendekat, suara berderak terdengar dari jendela. Seekor burung gagak hitam bertengger di sana. Matanya merah menyala. Burung itu tak berkedip, hanya menatapnya dengan tajam, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu Kalyani tertawa pelan. Tawa yang bukan miliknya. Langkah Dharanindra bergema di koridor istana yang semakin terasa asing baginya. Udara di sekitarnya berat, seperti menekan tubuh dan batinnya sekaligus. Setelah kembali dari perjalanan menyusuri desa, hatinya semakin resah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang luput dari perhatiannya selama ini. Seperti ada bagian dari istana ini yang tak pernah ia sadari keberadaannya. Dan malam itu, nalurinya membawanya ke sebuah lorong sempit di sisi barat istana. Lorong yang tampak seperti sudah lama tak digunakan. Debu menempel di dinding, jaring laba-laba menggantung dari langit-langit. Namun, jejak kaki samar tampak di lantai berdebu, seolah seseorang baru saja melewatinya. Dharanindra mengikuti jejak itu sampai ia menemukan sebuah pintu kayu tua.
yang warnanya hampir menyatu dengan dinding batu. Dengan ragu, ia mendorong pintu itu. Deritnya memecah kesunyian, diiringi oleh hembusan udara angin yang terasa seperti nafas dari sesuatu yang tak kasat mata. Di balik pintu, ia menemukan sebuah balairung tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu luas, diterangi oleh cahaya bulan yang menembus retakan di langit-langit. Dinding-dinding batu dipenuhi ukiran wajah-wajah yang tampak seperti menjerit, seolah para pembahatnya mengabadikan ekspresi ketakutan mereka saat kematian datang menjemput. Wajah-wajah itu bukan sekedar pahatan biasa. Mata mereka tampak hidup, seakan mengikuti setiap gerakan Dharanindra. Di tengah balairung, sebuah singgasana batu berdiri megah. Meskipun usia telah menggerogoti keindahannya, dan di atas singgasana itu terbaring sesosok mayat kering mengenakan mahkota emas yang beriaskan batu-batu merah delima. Dharanindra mendekat dengan hati-hati. Matanya terpaku pada mahkota itu. Meski tubuh mayat itu telah menyusut seperti kayu lapuk, mahkotanya masih bersinar seperti baru ditempa. Ada sesuatu yang mengerikan, namun juga memikat tentangnya. Raja Jayagiri, gumamnya menyebut nama leluhurnya yang konon menghilang secara misterius ratusan tahun lalu. Tangannya terulur, ragu-ragu, lalu menyentuh mahkota itu. Sekejap kemudian, dunia sekelilingnya berputar. Penglihatan itu datang begitu tiba-tiba. Ia melihat Raja Jayagiri duduk di singgasana yang sama, tapi istana waktu itu tampak hidup, diterangi obor dan lilin-lilin raksasa. Di depannya seorang gadis muda berlutut, tubuhnya gemetar ketakutan. Tangan sang raja menggenggam sebuah cawan perak yang dipenuhi cairan merah pekat, getih. Dengan penuh kekhusyukan, Jayagiri mengangkat cawan itu ke bibirnya dan meneguknya perlahan. Darah mengalir melewati sudut bibirnya, menetes ke jubah sutranya. Tapi ia tampak menikmati setiap tetesnya. Matanya yang semula berwarna hitam perlahan berubah menjadi merah gelap dan tubuhnya menggigil sesaat sebelum ia mengembuskan nafas panjang penuh kepuasan. Dharanindra terhuyung, tersadar kembali di balairung yang dingin. Ia mundur selangkah, tubuhnya bergetar, nafasnya memburu. Penglihatan itu begitu nyata, begitu mengerikan. Jika Raja Jayagiri benar-benar menjalankan ritual meminum darah manusia, maka istana ini telah lama terkutuk. Tiba-tiba sesuatu berbisik di belakangnya. Dharanindra. Suara itu lirih nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh dengan cepat, tak ada siapapun. Namun bayangan di dinding, bayangan yang seharusnya hanya miliknya, berubah bentuk. Ia tidak lagi melihat siluet dirinya, melainkan sosok tinggi berjubah dengan mata merah menyala. Bayangan itu mengangkat tangannya, memanggilnya. Di sisi lain, malam di istana Raja Giri semakin terasa sunyi dan menekan. Setelah penemuannya di balairung tua, Dharanindra semakin gelisah. Ada sesuatu yang merayap di balik bayang-bayang istana, sesuatu yang berakar jauh di masa lalu. Dan kini putrinya Kalyani menjadi bagian dari misteri yang semakin gelap. Kalyani sudah lama berubah sejak tragedi yang menimpa keluarganya. Gadis kecil itu nyaris tidak pernah berbicara. Namun beberapa hari terakhir, sesuatu yang lebih mengkhawatirkan terjadi. Para pelayan mulai melaporkan bahwa Kalyani sering menghilang dari kamarnya tanpa seorang pun melihatnya pergi. Lalu ia ditemukan di tempat-tempat aneh di dalam istana. Kadang berdiri diam di sudut lorong yang gelap, kadang di depan pintu ruang penyimpanan senjata yang terkunci. Dan lebih dari sekali, ia berdiri di depan balairung tua, tempat Dharanindra melihat Raja Jayagiri dalam bentuk mayat seperti mumi. "Kami menemukannya di aula timur, Baginda," kata seorang para prajurit dengan wajah ketakutan. "Ia berdiri di sana berjam-jam, menatap dinding. Kami mencoba berbicara tapi ia tidak menjawab." Dharanindra mengangguk, menahan kengerian yang mulai merambati hatinya. Kalyani bukan sekedar berduka atas kematian keluarganya. Ada sesuatu yang telah merasukinya. Yang lebih membuatnya ngeri adalah cara Kalyani berbicara.
ia bukan lagi gadis kecil yang pemalu dan lembut. Kadang ketika ia berbicara, suaranya terdengar lebih dalam, lebih dingin, seperti suara seorang wanita dewasa yang berbisik dari balik kegelapan. "Kenapa tatapanmu seperti itu, Ayah?" tanya Kalyani suatu sore saat mereka duduk di taman istana. Suaranya halus, tapi matanya kosong, seperti lubang hitam yang menyerap cahaya. "Ayah hanya khawatir, Nak," jawab Dharanindra mencoba tersenyum. Gadis kecil itu menyeringai kecil, senyum yang aneh, senyum yang tidak seharusnya dimiliki seorang anak. "Ayah tak perlu khawatir, aku masih aku," bisiknya. "Atau mungkin bukan?" Dharanindra terdiam. Sesuatu di dalam hatinya mencengkeram kuat rasa takut yang sejak tadi ia coba abaikan. Di sisi lain, pada malam yang gelap dan berangin, Dharanindra terbangun oleh suara lirih dari kamar Kalyani. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang berdesir di antara pilar-pilar istana. Namun saat ia mendekat, ia bisa mendengar dengan jelas Kalyani sedang berbicara dengan seseorang. Namun ia tahu pasti bahwa gadis itu sendirian. Langkahnya terhenti di depan pintu. "Bukan sekarang." Suara Kalyani terdengar pelan, nyaris seperti desahan. Hening. "Aku bilang belum saatnya." Hening lagi. "Tentu saja aku tahu, tapi dia belum siap." Jantung Dharanindra berdegup kencang. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar putrinya. Kalyani duduk di ranjang, mengenakan pakaian tidurnya. Rambut panjangnya tergerai, namun ada yang salah. Cahaya lilin di kamarnya tampak redup, seakan disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan di dindingnya bergerak tidak wajar, seperti memiliki nyawa sendiri. "Kalyani," panggil Dharanindra perlahan. Gadis kecil itu diam. Dharanindra melangkah lebih dekat. Baru saat itu ia menyadari bahwa mata Kalyani tidak lagi menatap kosong. Ia menatap langsung ke arahnya dan tersenyum. Namun bukan senyum seorang anak. Itu senyum seseorang yang tahu sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Senyum seseorang yang menyembunyikan rahasia yang bisa menghancurkan dunia. "Ayah," bisiknya dengan suara yang bukan miliknya. "Siapa yang kau panggil?" Sementara itu di sisi lain, perjalanan menuju Gunung Kelam dimulai saat langit masih diselimuti kabut tipis. Dharanindra memacu kudanya di depan. Sementara di belakangnya, Kalyani duduk diam di atas pelana kuda yang dituntun oleh Virendra. Sang pengawal setia itu tidak banyak berbicara, tetapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. Sejak keputusan untuk pergi ke Gunung Kelam diambil, firasat buruk seakan tidak pernah pergi dari hatinya. Bhisma Datta, penasihat kerajaan yang sudah sepuh dan bijak, telah memperingatkan mereka. Kutukan itu tidak bisa dihapus hanya dengan doa atau ritual biasa. Ini berasal dari janji darah yang dibuat oleh Raja Jayagiri di Gunung Kelam. Jika ingin menghentikan kutukan, kau harus kembali ke tempat perjanjian itu. Dharanindra tahu ini bukan sekedar perjalanan biasa, sesuatu yang lebih tua dari dirinya, lebih tua dari Raja Giri sendiri, sedang mengawasi mereka. Sementara itu mereka telah menempuh perjalanan sehari penuh saat kejadian pertama terjadi. Tanpa peringatan, salah satu kuda mereka tiba-tiba terhuyung dan roboh ke tanah. Tubuhnya kaku dan mulutnya berbusa. Virendra segera menarik pedangnya, matanya waspada terhadap kemungkinan serangan. Ini bukan luka biasa, gumamnya, seperti ada sesuatu yang menyerap nyawanya. Dharanindra berjongkok memperhatikan mata kuda yang kini kosong. Tidak ada tanda-tanda luka atau racun, hanya kematian yang datang terlalu cepat. Kita harus terus bergerak, katanya menoleh ke arah Kalyani. Namun putrinya hanya duduk diam. Matanya lurus menatap kuda mati itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada keterkejutan. Lalu Kalyani berbisik, "Ia hanya ingin mengingatkan." Dharanindra merasakan bulu kuduknya meremang. Malamnya mereka beristirahat di tepi hutan yang mulai terasa semakin sunyi. Angin berdesir aneh, seakan membawa bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Api unggun mereka berkobar kecil.
Namun cahaya yang dipancarkannya terasa lebih redup dari seharusnya. Di tengah malam, Dharanindra terbangun oleh suara tangisan, bukan suara Kalyani, bukan pula suara Virendra yang berjaga. Tangisan itu terdengar dari dalam hutan, menyelinap di antara pepohonan, mendekati mereka perlahan. Dharanindra mencabut pedangnya. "Virendra, kau dengar itu?" Virendra mengangguk. "Suara seorang wanita, Tuan." Suara itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba Kalyani berdiri. Ia berjalan begitu saja ke arah hutan, seolah tubuhnya tidak dikendalikan oleh kesadarannya sendiri. "Kalyani!" Dharanindra segera meraih tangannya, menariknya kembali ke dekat api unggun. Gadis itu menoleh dengan ekspresi kosong. "Dia memanggilku, Ayah. Kau tidak mendengarnya?" Dharanindra menatap dalam-dalam ke mata putrinya. Itu bukan suara seorang anak. Itu suara seseorang yang telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat. Saat matahari kembali muncul di Cakrawala, mereka melanjutkan perjalanan. Gunung Kelam sudah terlihat dari kejauhan. Puncaknya tertutup kabut hitam, seakan menolak cahaya matahari. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang wanita tua yang duduk di bawah pohon beringin besar. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut, tetapi matanya tajam menatap mereka. "Berhenti," katanya dengan suara berat. "Jangan lanjutkan perjalanan kalian." Dharanindra menghentikan kudanya. "Siapa kau, Ibu?" "Aku Vasanti, penjaga batas Gunung Kelam, dan aku mengatakan kepadamu, jangan teruskan langkah kalian." "Kami harus pergi ke sana," balas Dharanindra tegas. "Ada sesuatu yang harus kami hentikan." Vasanti menatap Kalyani, lalu matanya kembali Dharanindra. "Gunung itu tidak boleh diinjak manusia. Mereka yang pernah masuk tidak pernah kembali. Penjaga di sana masih hidup, dan ia tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Virendra menggerakkan tangannya ke gagang pedang, bersiap jika sesuatu terjadi. "Apa yang kau maksud dengan penjaga?" tanya Dharanindra. Vasanti menghela nafas panjang, lalu berbisik, "Yang menjaga Gunung Kelam bukanlah manusia, dan ia telah menunggu kedatangan kalian." Dharanindra merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Namun meskipun peringatan sudah diberikan, ia tidak punya pilihan. Ia harus terus maju, karena setiap detik yang berlalu, Kalyani semakin jauh dari dirinya. Kabut tebal menyelimuti puncak Gunung Kelam saat Dharanindra, Kalyani, dan Virendra akhirnya tiba. Udara di sekitar mereka terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tak terlihat, namun mampu menekan dada. Kalyani yang sejak awal perjalanan sudah semakin aneh, kini berjalan tanpa suara. Langkahnya ringan, nyaris melayang, seakan ia telah mengenal tempat ini seumur hidupnya. Di hadapan mereka berdiri sebuah kuil batu hitam yang telah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya ditutupi akar-akar pohon raksasa, seakan alam sendiri ingin menelan keberadaannya. Pintu kuil terbuka sedikit, dan dari dalamnya terpancar kegelapan yang lebih pekat dari malam. "Ini tempatnya," gumam Dharanindra. Virendra menghunus pedangnya, waspada terhadap segala kemungkinan. "Hati-hati Paduka, tempat ini terasa hidup." Dharanindra melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti Virendra. Kalyani menyusul di belakang, tetapi gadis itu tampak berbeda. Matanya menatap lurus ke depan, dan ekspresinya hampa. Malam itu Dharanindra tertidur dalam keadaan lelah dan kebingungan. Ia tidak tahu kapan matanya terpejam, tetapi saat ia tersadar, ia berada di tempat lain. Di hadapannya seorang pria mengenakan mahkota emas, dan sebuah batu delima berdiri di tengah hamparan darah. Mata pria itu redup, seperti seseorang yang telah lama mati, namun dipaksa hidup kembali. Raja Jayagiri. "Apa yang kau lihat bukanlah mimpi, Dharanindra," ujar sosok itu. "Ini adalah peringatan." Dharanindra mengepalkan tangannya. "Apa yang terjadi pada putriku? Apa yang telah kau lakukan?" Jayagiri tersenyum pahit. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Seperti kau yang ingin menyelamatkan putrimu, aku dulu ingin menyelamatkan kerajaanku." "Kau membuat perjanjian dengan kegelapan?"
Aku membuat perjanjian untuk bertahan hidup. Jayagiri mengoreksi. Tetapi ada harga yang harus aku bayar. Aku membayarnya dengan darah. Setiap raja setelahku juga akan membayarnya. Dan sekarang, tahta raja akan turun kepadamu. Dan itu adalah giliranmu. Dharanindra menatapnya dengan tajam. Aku tidak akan menjadi seperti dirimu. Jayagiri menghela nafas. Kutukan tidak bisa dihentikan, Dharanindra. Hanya bisa ditukar. Tidak. Jayagiri melangkah lebih dekat. Kau bisa menukar jiwamu dengan putrimu, atau kau bisa mencari jalan lain. Tapi ketahuilah, jalan lain selalu lebih sulit, lebih berbahaya. Dharanindra tersentak bangun dari tidurnya. Peluh membasahi tubuhnya, dan di sampingnya Kalyani masih tidur dengan damai. Tetapi wajah gadis itu tampak berbeda, terlalu pucat, terlalu tenang. Dharanindra tahu waktunya hampir habis. Di dalam kuil, cahaya obor mereka hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Dindingnya dipenuhi ukiran aneh, menggambarkan sosok seorang raja yang berlutut di depan makhluk tinggi bermahkota. Sementara darah mengalir dari cawan ke tanah. Di tengah ruangan terdapat altar batu yang dipenuhi tulisan kuno. Dharanindra mendekatinya dan membaca goresan-goresan itu dengan seksama. Darah seorang raja menukar nasibnya dengan kejayaan yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali. Jiwa yang telah dijanjikan harus ditebus. Seketika suara gemerisik terdengar di sekeliling mereka. Angin dingin bertiup dari dalam kuil, membawa aroma besi yang menusuk hidung. Lalu tanpa peringatan, Kalyani melangkah maju ke arah altar. Ayah! Dharanindra menoleh, dan darahnya berdesir melihat putrinya berdiri di depan altar dengan tangan terulur. Tetapi bukan suara Kalyani yang keluar dari mulutnya. Darah yang dijanjikan harus ditebus. Suara itu lebih dalam, lebih tua, bukan suara seorang gadis kecil. Kalyani menyentuh altar dan seketika bayangan hitam merayapi tangannya, naik ke tubuhnya seperti kabut hitam. Dharanindra segera menariknya, tetapi saat ia hendak meraih lengan putrinya, tubuhnya sendiri seakan membeku. Sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya di tempat. Kalyani! Teriaknya. Gadis itu menoleh, tetapi yang ia lihat bukan lagi putrinya. Mata Kalyani kini hitam pekat dengan senyum yang bukan miliknya. Kau ingin menghentikan kutukan? Kau tidak bisa, Dharanindra. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Dharanindra berdiri di depan altar dengan nafas memburu. Kata-kata Raja Jayagiri masih menggema di kepalanya. Kutukan tidak bisa dihentikan, hanya bisa ditukar. Tapi ia tidak akan menyerahkan Kalyani. Ia sudah kehilangan istri dan 2 putranya, dan ia bersumpah tidak akan kehilangan putrinya juga. Bismadatta datang, berdiri di sisi Dharanindra. Wajahnya penuh kebimbangan. Paduka, ada satu cara lagi, tetapi sangat berbahaya. Dharanindra menatapnya tajam. Apapun itu, aku akan melakukannya demi putriku. Bismadatta menarik nafas dalam. Kita bisa memanggil ruh Raja Jayagiri dan memaksanya untuk mencabut perjanjiannya. Virendra yang sejak tadi diam di sudut ruangan menegakkan tubuhnya. Apakah itu mungkin? Ya, memungkinkan, jawab Bismadatta. Tapi jika kita membuka jalur ke alam mereka, yang datang bukan hanya Jayagiri, semua arwah yang telah dikorbankan bisa ikut muncul. Dharanindra mengepalkan tinjunya. Tidak ada pilihan lain. Malam itu mereka membentuk lingkaran di dalam kuil batu. Ritual pemanggilan. Bismadatta menyiapkan sesaji. Darah burung gagak, dupa cendana hitam, dan sepotong kain yang diambil dari pakaian Kalyani. Kita harus memanggilnya dengan nama gelarnya, kata Bismadatta. Suaranya bergetar. Dharanindra mengangguk dan mulai mengucapkan mantra pemanggilan. Suaranya menggema di seluruh ruangan, seperti diserap oleh dinding kuil yang berlumut. Lalu angin dingin berembus. Obor yang menyala tiba-tiba padam satu persatu. Kegelapan melingkupi mereka. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam bayangan. Ya, sosok ruh Raja Jayagiri muncul dari kegelapan, mengenakan jubah kebesarannya, tetapi wajahnya kosong seperti mayat hidup. Matanya menatap langsung ke Dharanindra. Kau memanggilku?
katanya dengan suara berat. Daranindra menatapnya tajam. "Cabut perjanjianmu, hentikan kutukan ini." Jayagiri tersenyum samar. "Kau ingin mengambil sesuatu yang sudah diserahkan? Tidak ada yang bisa mengingkari perjanjian Dara." "Lalu bagaimana aku bisa menyelamatkan putriku?" Jayagiri menundukkan kepalanya sedikit lalu berbisik. "Tukar dengan sesuatu yang lebih berharga." Sebelum Daranindra bisa bertanya lebih lanjut, ruangan tiba-tiba bergetar. Jeritan-jeritan memenuhi udara, datang dari segala arah. Dari dalam bayangan, arwah-arwah bermunculan. Tubuh mereka rusak, mata kosong, mulut mereka menganga dengan jeritan tanpa suara. Di antara mereka, Daranindra melihat sosok yang membuatnya membeku. Istri dan kedua putranya. Mereka berdiri di antara arwah-arwah lain. Pakaian mereka masih berlumuran darah seperti saat terakhir kali ia melihat mereka. Mata istrinya memancarkan kesedihan, sementara kedua putranya menatapnya tanpa ekspresi. Kalyani harus diserahkan. Suara mereka menggema bersamaan, namun seolah berasal dari kedalaman neraka. Daranindra mundur selangkah. "Tidak, aku tidak bisa." Istrinya melangkah lebih dekat. "Jika kau tidak menyerahkannya, maka kau harus membayar harga yang lebih besar. Jiwa yang telah ditandai tidak bisa ditarik kembali tanpa pengorbanan yang setara." Tiba-tiba makhluk-makhluk itu menyerang. Virendra menghunus pedangnya mencoba melawan bayangan yang mengelilingi mereka, tetapi setiap tebasannya hanya mengenai udara kosong. Bhismadatta berusaha mengendalikan ritual, tetapi mantra-mantranya tidak cukup kuat untuk menahan semua ruh yang muncul ikut terpanggil. Daranindra merasa tubuhnya mulai ditarik ke dalam kegelapan. Suara Jayagiri terdengar di telinganya, dingin dan tak terbantahkan. "Tukar nyawamu dengan Kalyani dan kutukan akan berakhir. Jika tidak, dia akan tetap menjadi bagian dari perjanjian ini." Daranindra menatap putrinya yang terbaring tak sadar di altar. Ia harus membuat keputusan dan ia tidak punya banyak waktu. Sementara itu Kalyani menggeliat di atas altar. Tubuh kecilnya bergetar hebat. Kulitnya yang semula pucat kini menghitam, mengelupas seperti tanah kering yang retak. Matanya yang dulu berbinar penuh kehidupan kini legam sepenuhnya, kosong seperti lubang tanpa dasar. Daranindra menatapnya dengan dada sesak. Ini bukan lagi putrinya, sesuatu yang lain telah mengambil alih tubuhnya. Kalyani berbisik, suaranya menggema dengan nada yang bukan miliknya. "Darah telah dijanjikan, waktunya tiba." Bhismadatta berusaha melantunkan mantra pelindung. Namun udara di sekeliling mereka sudah terlalu berat oleh kekuatan gaib. Virendra mencengkram pedangnya dengan tangan gemetar. Tetapi apa yang ada di hadapan mereka bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan baja. Daranindra tahu tidak ada jalan lain. Raja Jayagiri telah mengatakan bahwa kutukan hanya bisa ditukar, dan ia kini tahu apa yang harus ia lakukan. Tangannya meraba pinggangnya, menarik belati pusaka kerajaan yang selalu ia bawa. Senjata yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, keluarga prajurit. Mata pisau itu berkilat di bawah cahaya obor yang meredup. Ia melangkah mendekati altar, mendekati Kalyani yang tubuhnya semakin berubah, semakin terlepas dari wujud manusianya. "Dengarkan aku, Jayagiri!" Suara Daranindra bergetar, tapi penuh keteguhan. "Kau ingin darah kerajaan, maka ambillah darahku, bukan darah putriku." Jayagiri muncul dari bayangan. Sosok iblis yang menyerupai Jayagiri. Sosoknya semakin jelas, wajahnya dingin, penuh kemenangan. "Kau telah bersedia ternyata." Daranindra tidak menjawab. Ia hanya mengangkat belatinya setinggi-tingginya, menatap putrinya untuk terakhir kalinya, lalu dengan satu gerakan pasti menusukkan bilah tajam itu ke dadanya sendiri. Rasa sakit membakar tubuhnya, tetapi ia tidak menjerit. Darahnya mengalir deras membasahi altar yang retak dan berlumut. Udara mendadak bergetar, seperti bumi menahan nafas. Kalyani tiba-tiba terhuyung ke belakang, tubuhnya mengejang. Kulitnya yang menghitam mulai kembali normal. Matanya yang gelap perlahan menjadi seperti semula. Lalu ia jatuh pingsan. Bhismadatta dan Virendra berlari menghampirinya, tetapi Daranindra sendiri sudah merasakan sesuatu yang lain. Ia jatuh berlutut. Darahnya membentuk genangan merah di lantai kuil. Tubuhnya semakin ringan, semakin dingin.
Dalam kabut kesadarannya yang menipis, ia melihat Raja Jayagiri berdiri di hadapannya. Sang raja tersenyum, senyum kemenangan. Kau telah menukar nyawamu dengan putrimu, dan kini kau menjadi milikku sepenuhnya. Tertawa puas sang iblis. Dharanindra ingin melawan, tetapi kegelapan sudah mulai menelannya. Ia mendengar suara Bhismadatta memanggil namanya. Suara Virendra berteriak, serta suara Kalyani yang mulai sadar dan menangis. Tetapi semuanya semakin menjauh. Lalu semuanya menjadi hitam di penglihatannya. Bhismadatta dan Virendra menunggangi kuda dengan langkah perlahan, membawa Kalyani yang masih lemah di pelukan mereka. Gadis kecil itu tertidur dengan nafas teratur, seakan beban berat yang menghantuinya selama ini telah menghilang. Namun tatapannya kosong ketika ia sempat terbangun di perjalanan. Ia tidak lagi mengenali siapapun. Mereka tiba di Rajagiri saat matahari mulai terbenam. Istana yang megah kini terasa sunyi, terlalu hening dibandingkan sebelumnya. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan yang mengintai di balik tirai-tirai besar. Dharanindra telah pergi. Bersamanya kutukan itu pun menghilang. Kalyani dipindahkan ke kamar tidurnya. Virendra memastikan para pelayan tetap menjaga istana. Meskipun tak ada lagi raja yang bertahta, namun tidak ada yang berani bicara soal apa yang terjadi. Seolah semua tahu bahwa ada bagian dari sejarah yang lebih baik dikubur selamanya. Sejarah yang baru. Bhismadatta menghabiskan beberapa hari di ruang perpustakaan istana menulis ulang sejarah Rajagiri. Tidak ada satupun yang disebutkan mengenai Raja Jayagiri atau perjanjiannya dengan iblis yang terkutuk. Tidak ada kisah tentang Dharanindra yang mengorbankan nyawanya untuk membebaskan putrinya. Ia menulis kisah seorang raja yang hilang di medan perang, meninggalkan putrinya sebagai satu-satunya pewaris. Ia menciptakan sejarah yang lebih mudah diterima oleh rakyat, tanpa kegelapan, tanpa arwah yang haus darah. Namun Bhismadatta tahu, kebenaran tidak akan pernah sepenuhnya lenyap. Malam sebelum ia pergi meninggalkan Rajagiri, Bhismadatta berdiri di balai rung tua. Ruangan besar itu kosong, diterangi hanya oleh nyala lentera. Angin berbisik pelan di sela pilar-pilar batu. Ia menghela nafas panjang, hendak beranjak pergi, ketika tiba-tiba sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung ruangan berdiri sebuah bayangan. Sosok tinggi dalam pakaian kebesaran kerajaan, dengan wajah yang tak asing baginya, Dharanindra. Mereka saling berpandangan dalam keheningan. Senyum tipis menghiasi wajah raja yang telah tiada itu. Senyum sendu, penuh pengorbanan yang tak seorang pun akan tahu. Bhismadatta ingin mengucapkan sesuatu, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, bayangan itu perlahan memudar, larut dalam kegelapan. Ia berdiri lama di sana, sebelum akhirnya memalingkan wajah dan melangkah pergi. Di luar istana, Virendra sudah menunggu, dengan Kalyani yang masih diam tanpa ekspresi di sampingnya. Tanpa menoleh lagi, Bhismadatta menaiki kudanya dan beranjak meninggalkan istana Rajagiri. Di belakang mereka, istana berdiri dalam keheningan abadi. Kutukan telah berakhir. Namun, apakah arwah Dharanindra benar-benar telah pergi di bawah sang iblis? Tentunya, konsekuensi menukar putrinya agar selamat. Demikianlah sebuah kisah di Fakta Sejarah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.